Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Aries. Aries. Oke, kita akan lihat bagaimanakah perasaan kalian terhadap dia saat ini dan juga bagaimana perasaan dia terhadap kalian. Oke. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Oke, Aries. Perasaan kalian hot-headed. Ada orang yang lagi jengkel saat ini. Apakah kalian lagi marah-marah? Keras Aries. Berapa kali Aries di sini harus punya kartu ini? Bukan salah saya, oke? Ini kalian sendiri yang punya energi ini. Stop. Let's just stop, oke? Protection. Seperti biasa, Aries, kebiasaan kalian di sini. Jangan lupa pakai protection kalau kalian belum siap untuk punya anak, oke? Ataukah kalau kalian suka loncat-loncat seperti kutu loncat. Kalau kalian suka ganti-ganti pasangan, use your protection, gunakan alat pelindung itu, oke? Agar supaya kalian tidak, energinya dia, circle repeat, oke? Sepertinya dia belum bisa mengeluarkan diri dari suatu situasi, mungkin dia orangnya belum belajar. Your love is draining my soul, oke? Jadi di sini saya merasa seperti tadi, energinya kalian hot-headed. Jadi mungkin kalian saat ini merasa kecewa, kalian merasa jengkel, kalian merasa marah sama seseorang, dan sebagainya. Mungkin kalian ingin marah-marah sama seseorang. Oke. Dan dengan adanya kartu protection di sini, seperti tadi, kalau kalian berhubungan dengan seseorang di mana kalian belum kenal orang itu, mungkin kalian gunakan alat pelindung, oke? Dan juga untuk hatinya kalian di sini agar supaya energi kalian bisa meningkat kembali. Mungkin protection ini juga perlindungan dari ilahi atau alam semesta. Jadi kalian mungkin disuruh mengurangi rasa amarah itu, karena dengan cara itulah kalian bisa meningkatkan energinya kalian kembali. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan dalam-dalam, dan selalu bilang, the only things that I can control is myself. Jadi yang kita bisa kontrol hanyalah diri kita sendiri, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain atau satu situasi, terutama yang berhubungan dengan orang lain. Karena seperti tadi, yang bisa kita kontrol hanyalah perasaan kita sendiri dan rasa amarah kita di sini, oke? Dan buat dia, saya rasa orang ini sedikit bukan maksud saya mau menghina seseorang di sini, karena sorry, itu hal yang negatif, semestinya saya tidak, forget about it, oke? Jadi orang ini dia dalam circle yang sama atau dalam sirkulasi yang sama karena dia belum belajar tentang sesuatu. Jadi saya merasa orang ini masih memiliki energi yang lemah, oke? Dan your love is draining my soul. Saya merasa orang ini, misalnya kalian terlepaskan dengan dia masih memikirkan kalian, dan dia merasa, mungkin dia ada rasa kecewa kenapa dia melepaskan kalian. Mungkin dia memilih orang lain, dan ternyata setelah dia memilih orang lain, sirkulasinya dia tetap saja, atau secara emosional mungkin dia merasa kurang terpenuhi. Jadi di saat berhubungan dengan kalian, dia juga memiliki perasaan yang sama karena dia belum belajar tentang sesuatu. Oke? Jadi seperti biasa, untuk mendapatkan kebahagiaan murni itu, kita harus mendalami dirinya kita terlebih dahulu.
Kenapa saya selalu berada di sirkulasi yang sama? Apa yang mesti saya perbaiki? Apakah karena saya selalu memberi dan memberi dan memberi dan lupa fokus dengan energi diri sendiri? Biasanya orang yang seperti itu juga akan memiliki sirkulasi yang sama. Oke, ada di sini pepatah bukan pepatah. Di sini ada phrase yang bilang broken empath. Broken empath di sini, maksudnya orang yang memiliki empati, orang yang selalu merasa kasihan terhadap seseorang, selalu ingin membantu seseorang, akan tetapi dia juga belum tahu, atau bukan, maksud saya belum tahu, dia biasanya orang yang memiliki sifat empati di sini, dia mengutamakan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaannya dia sendiri. Jadi dia akan memberi dan memberi dan lupa untuk mengambil sedikit energi balik buat energinya dia. Di saat itulah orang ini akan cepat merasa capek dan putus asa. Oke, saya merasa mungkin orang ini dia broken empath. Maksudnya seorang empati, seorang yang memiliki sifat empati itu merupakan hal yang sangat bagus. Akan tetapi diingatkan juga untuk membalikkan energi yang kita berikan agar supaya kalian tidak capek. Oke, contoh di sini, seseorang yang spiritual suka membantu seseorang secara spiritual dan contoh kecil di sini, misalnya saya sendiri membantu kalian lewat kartu tarot ini. Kalau saya tidak meditasi setiap hari, energi saya akan lemah. Mungkin minggu depan, saya akan quit. Saya tidak mau baca tarot lagi karena saya sudah tidak punya energi. Maka dari itulah setiap hari saya selalu meditasi dan selalu sebelum baca tarot saya berdoa, minta bantuan kepada ilahi dan alam semesta dan sebagainya. Oke, jadi orang ini saya rasa dia seperti itu, memiliki sifat empati, tapi dia broken atau dia hancur karena dia lupa membalikkan energinya dia. Maka dari itulah dia selalu berada di sirkulasi yang sama. Oh my God. Mercury retrograde guys, sampai tanggal 18 Oktober. Jadi biasanya kalau Mercury lagi retrograde, dia berputar terbalik. Jadi susah untuk, Mercury merupakan planet tentang komunikasi, akan sangat susah buat kita untuk berkomunikasi. Oke, jadi kalau kalian ada masalah, agar supaya masalah itu tidak lebih keruh lagi, coba selesaikan masalah itu setelah tanggal 18 Oktober. Terkadang saya, karena energi saya mungkin terlalu kuat, maka dari itulah biasanya seminggu sebelum retrograde, sebelum Mercury retrograde, saya sudah bingung. Saya selalu, saya ingin baca tarot tapi saya nggak bisa karena energi saya seperti masih bingung. Itu. Oke. Sorry, itu jalannya. Oke. Kita akan dalami kembali tentang perasaannya kalian. Sorry guys, entah siapa yang perlu penjelasan itu tadi. Dan buat yang lain yang merasa saya ngomong terlalu banyak, maafin saya karena terkadang intuisi saya tidak bisa hentikan. Oke, Aries. Perasaannya kalian, please. Oh, thank you. Okay, I hope that you can forgive me one day. Jadi Aries di sini mungkin kalian pernah berkata-kata yang salah ataukah kalian pernah menyakiti seseorang. Jadi kalian bilang, saya berharap kamu akan bisa memaafkan saya suatu hari nanti. Seperti itu. Okay. We both know I'm not the one for you. Jadi kalian merasa bahwa kalian bukan orang yang terbaik buat dia, ataukah kalian merasa bahwa kalian belum bisa memberikan apa yang terbaik buat dia. Okay. Energinya dia, I cannot stop thinking about you. Jadi dia bilang dia tidak bisa menghentikan pikirannya dia tentang kalian.
Jadi kalian selalu ada di dalam pikirannya dia. I'm starting to understand our connection. Jadi dia bilang bahwa dia sudah mulai mengerti tentang hubungan yang ada di antara kalian. Mungkin apakah dia sudah mengeluarkan diri dari suatu sirkulasi dan dia sadar, oke, ternyata koneksi saya dengan Aries sangat spiritual. Seperti tadi saya merasa ada beberapa dari kalian, pasangannya kalian seperti broken empath. Jadi seseorang memiliki sifat empati, akan tetapi dia broken atau dia hancur. Oke. Dan mungkin dia saat ini sadar, oh mungkin dia sudah seperti belajar tentang dunia spiritual dan sebagainya, maka dari itulah dia mulai mengerti tentang hubungan yang ada di antara kalian. Oke. Kita akan dalami kembali tentang perasaannya kalian. I miss hearing your voice. Jadi kalian Aries merindukan suaranya dia saat ini. Kalian rindu untuk mendengar suaranya dia. I trusted you, dan kalian juga di sini memberikan kepercayaan buat orang ini. Jadi kalian percaya sama dia. Energinya dia, I'm waiting patiently. Jadi saat ini dia menunggu mungkin suatu perubahan di dalam hidupnya dia dengan penuh kesabaran. Oke. You inspire me. Jadi ada beberapa dari Aries di sini, mungkin kalian yang memberikan inspirasi kepada dia, bilang ke dia, hey, mungkin kamu perlu sedikit meditasi atau sedikit berdoa agar supaya kamu bisa lebih tenang atau keluar dari suatu sirkulasi yang negatif seperti itu. Oke, jadi dia bilang bahwa kamu memberikan inspirasi buat saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke. Kita akan dalami kembali tentang perasaannya kalian. Okay, I took the easy way out. Buat Aries, kalian di sini mungkin kalian memilih jalan keluar yang termudah buat kalian. Mungkin ada beberapa Aries di sini kalian mengeluarkan diri dari situasi ini karena terlalu berat buat kalian jalani, maka dari itulah kalian memilih untuk mengeluarkan diri. You are not part of my plan. Jadi ada beberapa Aries di sini, mungkin di saat kalian bertemu dengan dia, kalian tidak ada rencana. Oke, contohnya di sini mungkin kalian baru saja keluar dari suatu hubungan dan kalian bertemu dengan seseorang di mana kalian belum ada rencana untuk berhubungan yang serius dengan orang ini atau dengan orang lain. Akan tetapi setelah kalian kenal dia beberapa lama, ternyata kalian benar-benar suka dengan orang ini. Maka dari itulah kalian bilang, saya tidak ada rencana untuk berhubungan dengan kamu atau dengan siapapun, akan tetapi setelah sekian lama ternyata saya semakin suka sama kamu, seperti itu. Perasaannya dia saat ini, I don't need your approval. Mungkin orang ini dia sedikit bingung saat ini atau dia sedikit marah. Dia ada rasa cemburu, rasa kecewa. Jadi dia bilang, apapun yang ingin saya lakukan, saya akan melakukannya tanpa persetujuan dari kamu. Saya tidak butuh persetujuan dari kamu. Seperti itu. Mungkin dia lagi marah saat ini. I need to focus on my healing. Jadi seperti tadi, saya merasa orang ini masih perlu healing atau pengobatan diri. Dia bilang, saya perlu fokus untuk pengobatan diri saat ini. Oke.
akan dalami kembali. Abundance, okay. You have done the work, abundance flow through you. Oke. Jadi buat kalian yang sudah melakukan tugas yang dikirimkan oleh Ilahi, apakah mendekatkan diri dengan Ilahi lebih banyak lagi ataukah lebih banyak meditasi dan sebagainya, apapun yang kalian lakukan di sini, terutama yang menyangkut dengan dunia spiritual, maka dari itulah karena kalian sudah melakukan pekerjaan itu atau tugas itu, abundance flow to you now. Jadi akan ada banyak abundance atau banyak rezeki, banyak kebahagiaan dan sebagainya yang akan datang ke dalam kehidupannya kalian. Okay. Mastery, you have learned the spiritual lesson. Apa yang saya bilang tadi, kalian sudah belajar tentang dunia spiritual, maka dari itulah kalian akan banyak abundance atau kebahagiaan yang akan kalian dapatkan. Okay, good job Aries, good job. Pasangannya kalian, obstacle. Jadi dia bilang, unhealed wound are blocking forward movement, karena dia belum mengobati luka lamanya dia. Unhealed wound maksudnya di sini luka yang belum terobati. Jadi, unhealed wound are blocking forward movement. Jadi, luka yang belum terobati itulah yang menutup pergerakan ini atau perubahan ini. Jadi, itu merupakan obstacle atau tantangan dari energinya dia. Marriage, okay. This relationship is moving toward a sacred union. Jadi kalian seperti tadi mungkin kalian soulmate di sini, ataukah kalian memiliki hubungan secara spiritual yang sangat kuat. Jadi kalian datang atau dipertemukan kembali, mungkin kalian perlu mengajarkan dia tentang sesuatu dan dia juga mengajarkan kalian tentang sesuatu. Saya merasa di sini kebanyakan tugas buat Aries yang mengajarkan dia tentang dunia spiritual, itu yang saya rasakan. Jadi dia bilang, this relationship is moving toward a sacred union. Jadi hubungan ini yang kalian miliki saat ini akan berlangsung ke jenjang pernikahan atau sacred union atau rekonsiliasi yang secara spiritual atau yang disetujui oleh Ilahi, yang direstui oleh alam semesta dan sebagainya. Oke? Oke. Kita akan dalami kembali tentang perasaannya kalian. One more time. Thank you. Energinya kalian. I know you were right but couldn't admit it to myself. Or you. Jadi di sini kalian bilang, saya tahu bahwa kamu orangnya benar tapi saya tidak mau mengakuinya. Jadi mungkin karena kalian sedikit hot-headed, keras kepala, maka dari itu orang ini dia benar tapi kalian tidak mau bilang iya kamu benar, seperti karena kalian masih memiliki rasa ego atau memiliki energi maskulin yang tinggi. Oke? Jadi di saat kalian di sini ada masalah dengan seseorang dan kalian tahu orang ini benar, yang perlu kalian bilang ke dia, you're right, atau bilang, oh ya kamu benar, seperti itu. Oke? Jadi jangan takut untuk merendahkan diri, karena kita semua, walaupun kalian orangnya pintar, bukan berarti kalian tahu semuanya. Oke? Di sini kalian bilang, I should have believed in you. Oh my gosh. You always had my best interest at heart. Jadi buat kalian yang merasa orang ini memiliki tujuan yang negatif terhadap kalian, ketahuilah di sini kalian mungkin merasa bersalah karena kalian sudah mengejudge orang ini atau menilai orang ini secara negatif. Jadi orang ini mungkin memiliki tujuan yang baik terhadap kalian, tapi
kalian tidak percaya dengan tujuannya dia. Ini buat beberapa Aries, mungkin 2 atau 3 orang di sini. Energinya dia, I feel like you are on the other side of my every breath. Jadi dia merasa bahwa kalian selalu ada di setiap nafasnya dia, jadi dia selalu memikirkan kalian. I'm sorry for judging you and hurting your feeling. Dan dia juga bilang, saya minta maaf karena saya sudah menilai kamu salah. Jadi kalian sama-sama salah dari kedua belah pihak di sini. Dan dia juga bilang, saya minta maaf karena saya sudah menyakiti perasaannya kamu dan menilai kamu salah, seperti itu. Oke. Oke. Buat kalian Aries yang saya akan ambil 2 kartu dari deck ini. Deck ini merupakan kartu buat kalian yang ingin memperbaiki diri sendiri atau ingin tahu kekurangan dari dirinya kalian. Dan terkadang kata-katanya sangat tajam. Buat kalian yang tidak ingin tahu tentang kekurangan kalian, kalian bisa hentikan videonya sekarang, oke? Dan mungkin lain kali setelah kalian siap untuk mengetahui kekurangan diri kalian, di saat itulah mungkin kalian bisa mendengarkan kartu ini. Jadi saya akan ambil 2 kartu dari deck ini. Can I get 2 cards for Aries? Can I get 2 cards for Aries, please? Can I get 2 cards for Aries? Okay. Can I get 2 cards for Aries? Please. What did I need to? Okay. Uncompromising. Ooh. One more card, please. Can I get 1 more card? Thank you. Emotionally overreacting. Okay. Jadi di sini uncompromising. Jadi uncompromising artinya kalian tidak mau compromise. Masuk compromise di sini mengambil jalan di tengah-tengah. Contohnya, misalnya kalian suka bakso, dia suka nasi goreng. Saya selalu pakai contoh ini. Dan setiap hari kalian ingin makan bakso. Dia setiap hari ingin makan nasi goreng. Terus kalian tidak mau menukar, kalian tidak mau compromise. Jadi seandainya dia bilang, hey, kita harus makan nasi goreng hari ini, dan kalian bilang, enggak, kita harus makan bakso karena itu makanan kesukaan saya. Jadi selalu mengutamakan diri kalian sendiri tanpa memberi kesempatan buat orang lain untuk bahagia. Oke? Jadi uncompromising di sini maksudnya kalian harus belajar untuk mengambil keputusan di tengah-tengah. Jangan hanya selalu makan bakso. Cobalah kalian juga makan nasi goreng. Okay? So di sini think about being fair. Okay? Dan working in harmony with another person. Maka dari itu kalian di sini disuruh menjadi orang yang lebih fair sama seseorang. Okay? Emotionally overreacting, you are overthinking, which is causing a flood of unnecessary emotion. Jadi di sini emotionally overreacting artinya di saat kalian marah seperti tadi, kalian akan overreact, akan membesar-besarkan masalah yang kecil menjadi segunung tingginya, seperti itu. Itu yang perlu kalian pelajari di dalam dirinya kalian. Kenapa kalian tidak bisa mengontrol amarahnya kalian? Kenapa kalian cepat cemburu? Kenapa kalian cepat ini dan cepat itu? Okay? Dan ingat compromise. Ambil di tengah-tengah, jadilah orang yang fair. Okay? Seperti tadi. Okay? Jadi itu yang kita dapat hari ini buat kalian yang berbintang Aries. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.